Shalom pemirsa ATV, saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan saya. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya akan memberi tema jangan mudah menghakimi. Jangan mudah menghakimi. Sebagai firman yang akan kita bahas dan akan kita baca, kita membaca dalam Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Demikian firman Tuhan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu cerita yang membuat saya diberkati. Ada seorang bapak di rumah sakit, dia harus mondar-mandir karena anaknya harus dioperasi supaya nyawanya terselamatkan. Dia harus menunggu dokter yang akan mengoperasi. Dan tiba waktunya untuk dioperasi tapi dokter belum datang. Dan pada akhirnya dokter itu tergopoh-gopoh masuk ke rumah sakit dan bertemu dengan seorang bapak tadi. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Seorang bapak tadi langsung mengumpat dokter tadi. Dokter, bagaimana? Anak saya ini harus dioperasi. Dokter, kemana saja? Dokter tidak bertanggung jawab. Jika anak saya seperti anak dokter, bagaimana? Lalu dokter ini dengan sabar menjawab, Pak, saya minta maaf, kebetulan saya tidak ada di rumah sakit. Dan hidup mati seseorang ada di tangan Tuhan. Kemudian dokter langsung masuk ke ruang operasi. Kemudian menjalankan apa yang menjadi tugas tanggung jawab seorang dokter. Dan beberapa jam terlewati, kemudian dokter keluar dari ruang operasi, menemui sebentar dengan bapak tadi. Pak, selamat, anak bapak sudah selesai dioperasi. Selebihnya silakan bertanya kepada suster, kepada perawat. Bapak tadi hanya berpikir, sombong sekali dokter ini. Kemudian seorang perawat keluar dari ruang operasi dengan isak tangis. Semakin menjadi-jadi perasaan bapak ini, ada apa, ada apa? Kenapa suster? Kenapa? Gimana anak saya? Sudah Pak, sudah dioperasi. Loh, terus kenapa kok suster menangis? Bapak perlu tahu, dokter tadi ketika anak bapak mau dioperasi sedang ada di pemakaman karena anaknya meninggal disebabkan kecelakaan. Dokter tadi harus terburu-buru mengoperasi anak bapak dan kemudian sekarang segera kembali ke pemakaman untuk meneruskan proses pemakaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, bapak yang tidak tahu penyebab keterlambatan seorang dokter untuk mengoperasi anaknya, belum cari tahu, belum bertanya, langsung mengumpat, langsung menghakimi. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita pernah mengalami itu semuanya. Mentertawakan orang lain itu mudah, tetapi mentertawakan diri sendiri hanya orang hebat yang bisa. Jangan terlalu sibuk mencari kesalahan orang lain, sedangkan kesalahan dan dosa diri sendiri belum diperbaiki. Banyak orang yang berambisi untuk mengubah dunia. Banyak orang berambisi untuk mengubah orang lain. Tetapi terlalu sedikit orang yang berambisi mengubah dirinya sendiri. Saudara, itulah gambaran dunia saat ini. Terlebih lagi banyak pelayan-pelayan, bahkan hamba Tuhan, sangat bersemangat untuk mengubah dunia. Sementara mengubah dirinya sendiri tidak punya semangat.
Banyak orang-orang percaya, mereka aktivis, bahkan hamba Tuhan, mau membereskan dosa-dosa orang lain, tetapi jarang yang mau membereskan dosa-dosanya sendiri. Menempatkan diri sebagai penyelamat, tetapi sebenarnya dirinya sendiri perlu diselamatkan. Banyak orang ingin mengeluarkan diri dari kubangan dosa, tetapi mereka ternyata sering terperangkap pada dosa yang sama, bahkan lebih parah. Pemirsa ATV yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang berbahagia, banyak orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain, sementara dia tidak pernah peduli dengan kesalahannya sendiri. Bahkan kesalahannya lebih besar daripada kesalahan orang lain. Banyak orang yang suka mengkritik orang lain, tetapi susah untuk mengkritik dirinya sendiri. Bahkan ada yang marah-marah ketika dikritik. Apalagi ketika kita menemukan dosa orang lain, kita kecam habis-habisan, kita hakimi. Ya, ada seorang pencuri sepeda motor, ditangkap massa, dihakimi, dibakar. Wah, kalau seperti ini apa jadinya dunia ini, saudara-saudara? Tapi ketika kita menemukan dosa kita sendiri, kita anggap remeh. Ah, itu kan saya kepleset, ya, itu kan saya kilaf. Orang yang mudah menghakimi adalah orang yang merasa dirinya paling pintar, paling baik, paling benar, paling hebat, sehingga mudah menilai orang. Mudah menilai orang lain dari sisi yang negatif. Dan menghakimi orang lain tidak mendatangkan berkat, saudara-saudara, tetapi melahirkan kebencian, kepahitan, kekecewaan, dan permusuhan. Bahkan ketika ada seorang wanita tertangkap berbuat zina, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi saat itu meminta persetujuan Tuhan Yesus untuk menghakimi dan menghukumnya. Lalu apa tindakan Tuhan Yesus? Apakah mengizinkan main hakim sendiri? Tidak, saudara. Tuhan Yesus tidak menuruti permintaan mereka. Bahkan dia menantang mereka dengan berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Yohanes 8 ayat 7. Apa yang terjadi, saudara? Akhirnya tak satu pun dari mereka berani menghakimi perempuan itu. Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya terhadap orang yang berdosa dengan tujuan memberi kesempatan untuk bertobat. Karena itu jangan menghakimi orang lain. Saudara, pertanyaannya adalah mengapa orang mudah menghakimi? Yang pertama, karena orang itu tidak mengerti dan tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, karena hidupnya ada kepahitan, ada kekecewaan, ada masa lalu yang belum dibereskan, sehingga dia mudah menghakimi orang lain. Ya. Seorang pencopet, dia lebih berhati-hati. Karena apa? Karena dia anggap orang-orang di sekitarnya itu seperti dirinya. Ya. Maka dia tidak mudah dicopet. Sehingga dia bisa mudah mencurigai orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kemana-mana setelah satu lagu yang berikut ini. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan di balik